Direktorat Perfilman Musik dan Media mengajak kita bincang sinema. Yuk cinta Indonesia dengan nonton film Indonesia. Setuju? Setuju! Bangga dan tercintai putra-putri saya, anak-anak saya, ini adalah perwakilan. Hadir di sini 40 tapi mewakili 600 siswa. Kuy, tepuk tangan dong. Mereka ini adalah pengurus OSIS, pengurus MPK. MPK adalah perwakilan dari masing-masing kelas. Jadi apa nanti yang didapatkan, informasi-informasi nanti yang didapatkan, insya Allah akan sampai kepada teman-temannya. Hadir 40 mewakili 600. Sebenarnya kami harus menghadirkan sebanyak-banyaknya, tapi karena kondisi dari lingkungan sekolah yang tidak memungkinkan, sekiranya bisa kita laksanakan di apel bendera, itu ada lapangan tersedia di bawah Bapak. Sekiranya tadi kami hadir semua, jalan sehat dengan pakaian yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang ini alhamdulillah nikmat kesehatan masih diberikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat bahagia, nikmat silaturahmi di antara kita masih dapatkan. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, teristimewa kepada kita yang masih taat kepada ajaran beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, tamu kebanggaan saya yang saya hormati, mohon maaf saya terlambat Bapak. Rumah saya dekat, hanya 3 kiloan dari sini. Cuma tadi saya sholat, saya memang bergandengan dengan Pak Imam. Doanya terlalu panjang, jadi mohon maaf, doanya terlalu panjang. Sampai Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali dan sebagainya. Selesainya jam 7.15, jam 1.15. Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya dan saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Jadi tadi kalau Pak Arul bilang ada apa tadi namanya kayak set boy. Kan sini ada nggak yang mantannya Rehan? Jadi yang begitu sulit lupakan Rehan siapa di sini? Ada nggak? Kan ada lagunya tuh yang top ya. Ya, ini kita supaya jangan ngantuk aja ya, karena ini siang hari dan panas, tentu saja hawa-hawa untuk makan yang normal itu pasti ada. Jadi saya ingin mengenalkan bahwa adik-adik mungkin heran ya kok ada Kemdikbud itu ngurus film. Jadi tugasnya adalah di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ada satu direktorat namanya Direktorat Perfilman Musik dan Media Pak ya, itu bukan Direktorat Musik dan Media. Dari Direktorat Perfilman Musik dan Media. Khusus untuk perfilman, tugas kami adalah memberikan fasilitasi, lalu dukungan, lalu memberikan semacam pengembangan di bidang perfilman. Bahwa kita harus mencintai film nasional. Film nasional itu adalah film Indonesia. Ya. Salah satu hal yang paling gampang bahwa tanda kita mencintai film nasional adalah dengan menonton film Indonesia di bioskop. Film Indonesia itu setiap hari Kamis tayang di bioskop 2 film baru. Ya, tetapi saya juga memaklumi sekali bahwa ada banyak cara untuk mencintai film Indonesia. Antara lain adalah yang kami buat. Kalian bisa mengikuti portal Demi Film Indonesia, semuanya dengan huruf kecil dan lanjut disambung, atau Demi Film TV. Di situ ada hal-hal mengenai film Indonesia, bahwa ada film apa yang akan tayang, dan ada film yang jumlah penontonnya sekian. Ya, karena saya yakin di antara kalian ini pasti banyak yang suka film Indonesia kan. Boleh saya tanya kepada salah satu di antara kalian yang suka nonton film Indonesia di bioskop siapa? Tolong angkat tangan. Oke, saya Mbak yang paling belakang di sana.
Saya pengen tahu, judul film apa yang Anda nonton paling belakang? Judul. Ya, tadi ada nonton. Ada hadiahnya loh. Bukan paling suka, paling belakang ada nonton. Ya. Ya. Oh, Miracle in Cell Number 7 yang dibintangi Vino Bastian. Baik. Itu sebuah film yang cukup bagus dan mendidik ya, karena ada keterbelakangan mental ya. Oke. Anda namanya siapa? Rena. Rena, saya kasih hadiah sebuah topi. Yeay. Rena ke depan dong. Ya. Langsung dipakein, Pak. Silakan. Ini topi luar biasa. Otomatis langsung nonton. Filmnya itu langsung nonton ya. Langsung nonton ya. Rena sudah terpilih. Sama orang yang punya uang dan segala macam, jadi biaya produksi sebesar 10 miliar. Itulah yang namanya kreatif. Jadi teman-teman sini kan ada jurusannya farmasi, benar? Kalau kamu kreatif, bisa kan bikin obat COVID nantinya, benar kan? Nah, jangan pernah takut jadi kreatif. Jangan pernah takut mencari sesuatu yang baru. Tapi harus kamu tunjukkan, harus kamu wujudkan. Jangan berhenti cuma di ide. Jangan berhenti cuma di angan-angan. Lebih baik kamu melangkah walaupun salah. Tapi kamu sudah jalan, sudah berjaya, sudah membuat sesuatu. Setuju nggak? Oke. Terus kalau tanya, ide itu dari mana sih? Kita sembahyang atau berdoa atau gimana atau kita betapa? Nah, coba bisa dilihat video short saya. Oke, ini hasil kreativitas. Ini film yang saya bikin dari hasil buku. Aku tahu kapan kamu mati. Ini juga dari hasil buku. Ya. Ini. Kalau itu kemudian jadi pemikiran kreatif kalian untuk farmasi, kenapa enggak? Orang kalau pakai bawang merah gimana? Mungkin kalian ambil ekstraknya atau seperti apa saya nggak tahu deh. Tapi juga bisa jadi ide itu untuk bikin film. Dari rumah kalian cerita soal ibu kalian yang bikin tanaman-tanaman di rumah, yang kemudian tetangga bilang minta dan segala macam, dan itu mungkin jadi kenangan yang indah buat tetangga-tetangga bahwa oh saya dulu sama ibu kamu suka minta tanaman-tanaman apotek hidup di rumahmu. Bisa jadi menarik kan? Dari lingkungan sekitar kamu punya tetangga yang baik, yang suka memberi sesuatu, sedekah dan segala macam. Begitu dia meninggal, wah saya mau beri kenang-kenangan, mungkin bentuknya kreativitas film atau apa, atau sekolah kamu. Lihat nih teman-teman yang pacaran, misalnya yang pacaran nih, terus lihat tuh ternyata pacarnya selingkuh, kamu bikin filmnya, jadi dia cerita lucu. Ternyata selingkuhnya sama laki-laki sama laki-laki. Aduh, Rehan tuh yang tujuh kan? Nama saya Muhammad Zain. Saya ingin bertanya tentang film, tentang film Universe Hero Indonesia. Apakah kan sudah ada Sri Asih, Gatot Kaca sama Gundala? Apakah ada hero selanjutnya? Maksudnya selanjutnya yang akan datang. Oke, bagus pertanyaannya. Kebetulan Gundala itu yang bikin perusahaan saya yang lama. Screenplay Bumi Langit. Ya, Screenplay Bumi Langit itu perusahaan saya dulu. Saya terlibat yang bikin Gundala. Dan yang akan datang apa ya? Spoiler. Kemungkinan sih. Bukan dari berarti kemungkinan akan jalan. Apa sih dasar-dasar untuk terjun ke dunia aktor? Dasar-dasar terjun ke dunia aktor. Satu, berani dan mau berani jelek. Ya kalau kamu datang disuruh jadi penjahat, jadi pengemis, jadi jelek kan berarti.
Nah itu mau nggak? Mau jadi karakter apapun yang diterapkan atau diminta oleh skenario dan sutradara. Ganteng nggak cukup. Nah, paling penting berani dulu. Kemudian ganteng itu faktor pendukung. Nah, selanjutnya adalah bagaimana bisa mengikuti cerita yang diperlukan sesuai dengan karakter. Ya. Oke. Yang namanya Bunga Citra Lestari pertama kali syuting itu sama saya. Itu yang namanya acting aja norak, belum bisa. Tapi karena mau belajar, mau terus, nggak mau menyerah. Sekarang jadi superstar. Raffi Ahmad itu syuting pertama kali sama saya. Sekitar tahun 25 tahun yang lalu. Tapi ya itu, datang dari sekolah SMA, masih SMA, bilang naik bus apa segala macam. Datang ke lokasi syuting dia. Ya. Jadi itu dasar jadi aktor. Bisnis film, saya juga punya perusahaan di bidang film, efektif. Kemarin baru juga bikin series di Berau tentang hubungan rumah tangga. Saya belum menikah, tapi saya bikin film tentang hubungan rumah tangga. Jadi betul, film itu sutradara film atau pelaku film bisa jadi apapun. Kalian mungkin lebih banyak di farmasi ya, jurusannya. Ya nggak harus jadi, kalau orang anak-anak maker nggak harus jadi dokter dulu, nggak harus dinyalakan gitu ya. Nggak harus jadi jadi nggak harus jadi dokter dulu untuk bikin film tentang dokter. Berarti kalian nggak harus jadi apoteker atau sekolah tata boga dulu untuk bikin film makanan. Kalian sekarang di farmasi bisa menjadi sutradara yang mungkin bercerita tentang pendidikan rumah tangga dan sebagainya macamnya.